Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang judulnya Analisis Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas 5 SDN Pulau Kerasian. Yang pertama, latar belakang masalah. Bahasa merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang dalam lingkungan sosial. Dalam aktivitasnya sehari-hari disebut dengan proses berbahasa. Raffia 2012 mengemukakan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari suatu bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta mengemukakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada di dalam dirinya. Seringkali ditemukan berbagai kendala dalam kemampuan menulis di kalangan siswa. Hal ini terlihat masih banyak siswa yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Pada umumnya, karangan yang dibuat oleh siswa memuat hanya setengah halaman kertas ujian yang disediakan. Susunannya terlihat tidak teratur sehingga menampakkan penalaran yang kurang logis. Terdapat banyak kesalahan pemakaian bahasa yang meliputi ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf. Menulis karangan deskripsi berdasarkan deskripsi teks, mengubah teks menjadi wawancara karangan deskripsi. Deskripsi adalah wawancara merupakan suatu bentuk karangan yang melukiskan atau memberikan sesuatu hal sejelas-jelasnya sehingga seolah-olah menyaksikan atau mengalaminya sendiri. Keterampilan menulis deskripsi menjadi salah satu keterampilan berbahasa yang sulit dikuasai. Hal ini disebabkan adanya dua unsur yang harus dikuasai, yaitu unsur substansi seperti menggambarkan tokoh, organisasi, dan kesesuaian, serta unsur kebahasaan seperti diksi, kalimat efektif, dan ejaan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan menulis siswa SD atau MI dianggap masih rendah. Yang kedua, siswa belum mampu menulis karangan deskripsi dengan baik. Yang ketiga, minat menulis siswa masih rendah. Dan yang terakhir, pemahaman EYD siswa masih rendah. Selanjutnya, fokus penelitian saya, bagaimana mengetahui kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 5 SDN Pulau Kerasian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan saya dalam mendeskripsikan atau mengetahui kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 5 SDN Pulau Kerasian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Penegasan istilah. Yang pertama, kemampuan menulis merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Yang kedua, karangan adalah dimaknai sebagai hasil mengarang. Mengarang pada hakikatnya adalah mengungkapkan atau menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa tulis. Yang ketiga, karangan deskripsi merupakan salah satu jenis karangan yang bertujuan memberikan gambaran, lukisan, keadaan pembaca secara jelas yang memberikan efek kepada pembaca. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kemampuan. Menurut Chaplin, ability atau kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, atau kesanggupan merupakan tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau kondisi menguasai suatu hal yang merupakan sejak bawahan lahir. Yang kedua, pengertian menulis. Menurut Rohmanto 2017, menulis merupakan suatu keterampilan bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, baik secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Selanjutnya, tujuan menulis. Menurut Erlina Syarif dan kawan-kawan, tujuan menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan segala sesuatu. Yang kedua, membujuk. Yang ketiga, mendidik. Yang keempat, menghibur.
Yang keempat, pengertian karangan. Karangan deskriptif adalah karangan yang menggambarkan suatu hal secara terperinci dan jelas mengenai keadaan, tempat, sehingga pembaca seakan-akan melihat, merasakan sendiri yang dideskripsikan tersebut. Yang kelima, jenis-jenis karangan. Yang pertama, eksposisi. Yang kedua, narasi. Yang ketiga, argumentasi. Yang keempat, persuasi. Yang kelima, deskripsi. Yang keenam, karangan deskripsi. Pengertian karangan deskripsi menurut Burhan Nurgiantoro, karangan adalah bentuk sistem komunikasi lambang visual. Agar komunikasi lambang tulis dapat seperti yang diharapkan, penulis hendaklah menuangkan gagasannya ke dalam bahasa yang tepat, teratur, dan lengkap. Yang ciri-ciri karangan deskripsi, pertama, deskripsi lebih berupaya memperlihatkan detail atau perincian tentang objek. Yang kedua, deskripsi lebih bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk imajinasi pembaca. Selanjutnya, deskripsi disampaikan dengan gaya yang tepat dengan pilihan kata yang menggugah. Yang ketujuh, kemampuan menulis karangan. Menurut KBBI online, kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Menurut Syah, dalam buku Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, mengungkapkan kemampuan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaninya seperti menulis, mengetik, olahraga, dan lain sebagainya, serta kemampuan tersebut memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis karangan deskripsi. Yang pertama, faktor internal siswa, faktor eksternal siswa, dan faktor pendekatan belajar. Yang kesembilan, langkah-langkah menyusun karangan deskripsi. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penulisan draft awal. Yang ketiga, revisi. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk mengetahui deskripsi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki tentang analisis kemampuan menulis karangan deskripsi kelas 5 SDN Pulokrasian. Yang selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek di penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Pulokrasian dengan jumlah 20 orang dan lokasi penelitiannya berada di Desa Pulokrasian, Kecamatan Pulau Kepulauan, Kabupaten Kota Baru. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama, data premier, yaitu sumber data adalah siswa kelas 5 SDN Pulokrasian. Yang selanjutnya, data sekunder, yaitu adalah bahan referensi sebagai sumber data adalah buku, kamus, laporan-laporan, analisis, dan lain-lain. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Yang pertama adalah tes. Yang kedua adalah wawancara yang dilakukan kepada 3 perwakilan. Yang ketiga, wawancara kepada guru. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, rencana pengujian keabsahan data. Yang pertama, member check. Yang kedua, peningkatan kecermatan dalam penelitian. Yang ketiga, perpanjangan pengamatan. Jadwal penelitian. Yang pertama, persiapan yang akan saya lakukan di minggu pertama dan kedua. Yang kedua, pengumpulan data minggu ketiga dan keempat. Analisis data minggu 4 sampai ke minggu ke-6. Yang keempat, penyusunan hasil minggu ke-5 sampai minggu ke-10. Yang terakhir adalah laporan minggu ke-10 sampai minggu ke-12. Terima kasih karena sudah menyimak presentasi dari proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.